kanan dulu nih ya, kita nomor kemarin nomor berapa ya, nomor 2 ya, berarti sekarang kita nomor 3 ya. Oke, masih di bab 5 latihan 2, kita coba kerjakan yang nomor 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman serta siswa-siswi kelas 5 di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Kita akan lanjutkan pembahasan buku ISBS Matematika untuk siswa kelas 5. Jangan lupa untuk berdoa sebelum mulai belajar. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita buka halaman 129. Kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 3 ya, di bab 5 tentang pengolahan data latihan 2, menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Untuk nomor 1 dan 2 itu sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Jika kalian belum menontonnya atau belum menyimaknya, silahkan dicari di playlist ISBS Matematika kelas 5 di channel ini juga. Demikian juga untuk pembahasan materi-materi yang sebelumnya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Perhatikan data olahraga kegemaran siswa kelas 5 berikut ini. Jadi ini ada sebuah tabel ya, jenis olahraga ya, ada 6 jenis olahraga yang disukai oleh siswa kelas 5. Dan di kolom yang kedua ini ada banyaknya siswa yang menyukai olahraga tersebut. Untuk olahraga sepak bola ini disukai oleh 10 orang siswa. Kemudian untuk voli itu disukai oleh 5 orang siswa. Tenis 4 orang siswa, bulu tangkis ini 8 orang siswa yang suka. Dan ada lagi renang, ini disukai oleh 6 orang siswa. Dan yang paling sedikit ini adalah olahraga catur ya, hanya disukai oleh 2 orang siswa. Ini karena mungkin kurang populer ya, sulit juga ya, saya di sekolah pun juga tidak menemukan lawan yang yang suka olahraga catur. Oke, jadi di sini banyaknya siswa ini ada 15, 19, 27, 33, 35. Ada 35 orang siswa di kelas 5 ya, dengan asumsi bahwa 1 orang siswa itu menyukai 1 jenis olahraga ya. Oke, dari situ kita diminta untuk sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang ya. Dari data ini kita buat diagram batangnya. Seperti apa cara mengerjakannya adalah sebagai berikut ya. Jadi ada langkah-langkahnya sama seperti yang nomor 1 dan 2 kemarin ya. Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam diagram batang ini ada 5 langkah ya. Yang pertama adalah kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatarnya, atau sumbu Y ya untuk tegak dan sumbu X nya itu sumbu mendatarnya. Kemudian kita langsung sesuaikan ya dengan soal tadi. Kita tulis jenis olahraganya di sumbu mendatar atau sumbu X nya. Kemudian banyaknya siswa di sumbu tegak, di sumbu Y nya ya. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kita tulis jenis olahraga dan banyak siswanya, itu kita gunakan jarak antar bilangan yang tepat ya. Ini jaraknya ini bisa masing-masing angka itu bisa 1 cm atau setengah cm, ini disesuaikan dengan datanya. Kalau di soal tadi ini sampai 10 ya, 10 orang siswa ini bisa nih kita buat 1 cm 1 cm ya jaraknya bisa.
Kalau untuk data-data yang besar, data-data yang sampai ratusan atau bahkan ribuan, ini skalanya kita nanti sesuaikan. Misalnya setiap 1 cm itu nilainya adalah 50 atau 100 atau 25 dan sebagainya, kita sesuaikan juga ya. Nah ini kalau hanya sampai 10 ini nanti mungkin bisa masing-masing jaraknya itu 2 misalnya ya, atau 1. Kemudian setelah itu langkah yang keempat, buat batang persegi panjang dengan tinggi sesuai pada tabel. Nah jadi nanti di sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya itu kan tadi berisi tentang banyaknya siswa. Nah kita buat batang yang panjangnya sesuai dengan tabel. Kalau sepak bola ini 10 ya, nanti kita tinggi batangnya itu kita sesuaikan, kita buat tepat di angka 10 ya. Kemudian untuk olahraga jenis yang lainnya juga sama. Kemudian yang kelima, ini pastikan jarak setiap data itu sama besar ya. Kalau jaraknya itu 22 ya 22 semua. Kalau jaraknya 1 ya 1 semua, begitu ya. 5 ya 5 semua. Nah, di sini saya sudah menggambar di bawah ya. Kalian tentu saja boleh membuat diagram yang tidak sama persis ya, tidak sama persis dengan yang saya gambar, namun pastikan ya, ini pastikan datanya atau tinggi batangnya itu sesuai dengan tabel dan jarak setiap data itu sama besar. Nah di sini saya sudah buat, ini saya buat jaraknya ini masing-masing 1 cm ya, 1 cm. Kemudian untuk tiap titik ini berisi jumlah siswanya 2 ya, ini 2. Di sini di sumbu Y-nya itu banyak siswa dan sumbu X-nya ini jenis olahraganya ya. Di sini 2, kemudian 4, 6, jadi loncat 22 ya, loncat 2, loncat 2, loncat 2 untuk setiap titik. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Yang pertama, sepak bola ini banyak siswa 10, jadi di sini 10 ya. Sepak bola di sini 10. Nah, kita sesuaikan tingginya. Kemudian yang kedua voli ini jumlahnya 5. Di sini 5 karena jaraknya 22. Ini tidak ada ya 5, jadi kita kira-kira 5 itu ada di tengah-tengah antara 4 dan 6. Jadi voli ini letaknya tepat di antara 4 dan 6 di sini ya. Voli. Kemudian tenisnya ini kalau setinggi ini berarti 4 ya, 4 orang siswa, banyaknya siswa adalah 4 orang yang suka pada olahraga tenis. Kemudian bulu tangkis ini berarti ada 8. Kemudian lanjut ke olahraga renang. Renang ini ada 6 berarti ya, di sini 6. Sudah lurus ya, di sini lurus 6. Kemudian yang terakhir catur ini 2. Nah, 2 orang siswa yang suka catur. Nah jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa kita arsir untuk membedakan supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas batangnya. Kemudian ada juga yang misalnya seperti ini ya, kita kasih garis putus-putus di sini. Ini supaya agak jelas terlihat. Ini 4-nya di sini. Kemudian bulu tangkis ini 8 ya. Ini di sini 8. Kemudian untuk renang ini berarti ada 6 di sini. Dan catur ada 2. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk soal nomor 3 tentang membuat atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram olahraga kegembaran siswa kelas 5. Nah ini judulnya ya. Jadi judul ini juga harus kita tuliskan supaya jelas ini data tentang apa, diagram tentang apa. Nah, di sini tentang olahraga kegembaran siswa kelas 5. Oke teman-teman, saya kira cukup jelas ya untuk materi pada hari ini tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan ya. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Masih ada 2 soal ya, nomor
4 dan nomor 5 untuk latihan 2. Begitu terus channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama supaya kalian tidak ketinggalan pembahasan soal yang berikutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar, tetap semangat dan selalu membantu orang tua di rumah kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.